Yan ơi. Yan ya, iya itu nom, tamah lo iyo. Tak berat mo eh. Abe, madu apa belah abe. Nomor 2, Budi Jaya, ayan, bame. Dari buka muka. Ha. Yang mentang-mentang nama mobil Allah. Hoi, kayu ke kru lom, dah menteh kayu ke kru lom. Kobra ka niyo, ayan. Oh, kapamimpin. Kabupaten Pidijaya, sebuah wilayah yang dikenal dengan ketangguhan masyarakatnya, kembali diuji oleh kekuatan alam. Hujan dengan intensitas tinggi yang mengguyur sejak dini hari telah mengubah lanskap kabupaten ini menjadi hamparan air. Data yang dihimpun dari Badan Penanggulangan Bencana Aceh dan BPBD setempat mengonfirmasi bahwa ribuan rumah di beberapa kecamatan kini terisolasi oleh debit air yang terus meningkat. Pemicu utama bencana ini adalah meluapnya beberapa sungai besar, termasuk Krueng Meredu dan Krueng Putu. Ketidakmampuan sungai-sungai ini menampung debit air kiriman dari wilayah hulu mengakibatkan tanggul-tanggul alami jebol. Dalam hitungan jam, air berwarna coklat pekat merangsek masuk ke jantung pemukiman, merendam fasilitas publik, rumah ibadah. Pak Prabowo you tetapkan bencana nasional juga di semua. Peta sebaran banjir menunjukkan dampak yang luas. Kecamatan Meredu, Meurah 2, Tringgadeng, dan Uli menjadi wilayah dengan dampak terparah. Di pusat kota Meredu, ketinggian air bervariasi antara 50 cm hingga mencapai 1,5 meter di titik-titik rendah. Akses transportasi darat, terutama jalan lintas nasional Banda Aceh Medan, sempat mengalami hambatan serius. Kendaraan kecil terpaksa berhenti, sementara kendaraan besar harus ekstra waspada menerjang arus yang melintasi badan jalan. Banjir kali ini bukan sekadar genangan biasa. Arus yang deras membawa material sampah dan kayu dari hulu, menambah risiko kerusakan pada struktur bangunan warga. Di sektor pertanian, ratusan hektar sawah yang baru saja ditanami kini menyerupai danau. Para petani dipastikan menghadapi ancaman gagal tanam yang berdampak pada stabilitas ekonomi lokal. Aliran pantai atau sungai jembatan Pidijaya sudah merembes lagi nih. Hari Rabu sore jam 4 lewat. Air mulai kencang. Ini rumah-rumah yang tertimbun hari ini. Hari Rabu sore ya. Pidijaya. Katanya besok saja. Di tengah kepungan air, prioritas utama adalah penyelamatan jiwa. Tim gabungan yang terdiri dari personil BPBD, TNI, Polri, dan relawan SAR bekerja tanpa henti melakukan evakuasi. Fokus diarahkan pada kelompok rentan, lansia, anak-anak, dan warga yang sedang sakit. Menggunakan perahu karet dan sarana seadanya, tim menyisir lorong-lorong desa yang kini telah berubah menjadi aliran sungai dadakan. Titik-titik pengungsian sementara mulai didirikan di masjid-masjid dan gedung sekolah yang posisinya lebih tinggi. Namun, tantangan baru muncul. Ketersediaan air bersih, makanan siap saji, dan selimut menjadi kebutuhan mendesak. Kondisi listrik yang dipadamkan demi alasan keamanan membuat suasana malam di pengungsian menjadi kian mencekam, hanya diterangi lampu darurat seadanya. Secara geografis, Pidijaya memang memiliki karakteristik wilayah yang rentan. Berada di dataran rendah yang diapit oleh pegunungan di sisi selatan dan Selat Malaka di sisi utara, kabupaten ini menjadi muara bagi air hujan yang turun di pegunungan Bukit Barisan. Namun,
Intensitas banjir yang kian sering terjadi dalam beberapa tahun terakhir mengundang pertanyaan besar mengenai tata ruang dan kondisi lingkungan. Pendangkalan sungai akibat sedimentasi dan penyempitan saluran drainase di area perkotaan memperburuk keadaan. Air tidak lagi memiliki jalur yang bebas untuk mengalir ke laut. Selain itu, kondisi tutupan hutan di wilayah hulu yang kian menipis turut andil dalam hilangnya daya serap tanah, sehingga air hujan langsung berubah menjadi air larian atau surface runoff yang merusak. Saat ini, meski di beberapa titik air mulai menunjukkan tren penurunan, kewaspadaan tetap menjadi kunci. Perakiraan cuaca menunjukkan potensi hujan susulan masih sangat tinggi dalam beberapa hari ke depan. Warga diimbau untuk tetap berada di tempat yang aman dan terus memantau instruksi dari otoritas terkait. Banjir di Pidijaya adalah pengingat keras bagi kita semua tentang pentingnya keseimbangan antara pembangunan dan pelestarian alam. Rehabilitasi tanggul, normalisasi sungai, dan perbaikan drainase bukan lagi sekadar wacana, melainkan kebutuhan mendesak yang harus segera direalisasikan. Dari Pidijaya, Monitor Cuaca, mewakili seluruh tim yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Tetap aman, tetap waspada, dan sampai jumpa.